terjadinya permasalahan yang bergulir di masyarakat serta kekecewaan masyarakat yang begitu mendalam ini adalah lahir salah satunya adalah dari ucapan Profesor Mahfud MD ketika dulu beliau mengatakan bahwa Tom Lembong ini kemudian Hasto ini tidak perlu diperdebatkan lagi. Perbuatan Tom Lembong dan perbuatan Hasto ini sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, dalam tindak pidana korupsi, sehingga tidak perlu diperdebatkan bahwa hukuman itu bisa diterapkan kepada mereka sebagai seorang koruptor. Nah, kemudian teman-teman, setelah beberapa waktu berjalan dan kemudian Mahfud MD ini mengikuti kontestasi politik, saat ini ucapan yang pernah disampaikan di waktu sebelumnya sangat jauh berbeda dengan ucapan yang kini dilaksanakan dan diucapkan saat ini. Ya, jadi masyarakat langsung berpikir profesor saja yang merupakan profesor yang memiliki kredibilitas tinggi di dunia politik, di dunia hukum, itu bisa dipesan omongannya. Nah, itulah yang membuat masyarakat kemudian menjadi bingung dan mengutarakan kekecewaannya. Bagaimana ini negeri ini ketika negara ini dipengaruhi oleh politik, yang mana hukum itu sebenarnya harus selalu menjadi panglima, yang mana hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun karena hukum itu memiliki kepastian dan memiliki keadilan. Jika di dunia persepak bolaan ada video yang bisa menganulir keputusan wasit, ya kalau di hukum di Indonesia ya ada yang namanya presiden yang mempunyai hak prerogatif yang bisa menganulir putusan pengadilan. Nah, jadi kembali ke kasus Tom Lembong yang saat ini banyak sekali dikulik oleh para YouTuber, kemudian oleh para TikToker, dan pokoknya oleh para penggiat media sosial. Terutama karena masalah ini sekarang saat ini sedang disoroti banget oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Oke teman-teman ya, ketika kita berbicara mengenai hal-hal yang terjadi belakangan ini, tentunya hal-hal ini adalah berkaitan sekali dan dengan irisan politik teman-teman. Kenapa demikian ya? Karena ini adalah tahun-tahun politik yang mana pemerintah ini sedang berusaha untuk memfokuskan diri ya dalam melakukan pekerjaannya. Namun kembali lagi kepada hukum di Indonesia. Nah, hukum di Indonesia itu memiliki sebuah asas ya, memiliki sebuah tujuan, yang mana tujuan daripada hukum itu mahasiswa dari semester 1 mungkin sudah belajar ya tentang tujuan daripada hukum yang disebut sebagai duit tunggal ya. Mungkin salah satu buku yang bisa kita jadikan acuan adalah buku dari Profesor Surjono Sukanto, yang mana tujuan hukum itu teman-teman ya dijelaskan bahwa memiliki kepastian dan keadilan. Nah, kepastian dan keadilan ini ada 2 poin yang merupakan dui tunggal ya, 2 tapi 1 yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, ketika hukum tadi yang tadinya memiliki suatu kepastian, kemudian kepastian tersebut tidak melahirkan keadilan seperti saat ini teman-teman, itu artinya ada sesuatu yang harus dievaluasi di dalam hukum di Indonesia. Bukan hukumnya, tetapi para pelaksana hukum itu sendiri. Karena saat ini teman-teman pengeluaran keputusan dari amnesti dan abolisi tadi menimbulkan pertanyaan, bahkan menimbulkan kekecewaan yang besar dari masyarakat Indonesia. Nah, kami mengamati ini pun dari sosial media, baik yang sosial media yang dimiliki oleh masyarakat di bawah, juga sosial media yang dimiliki oleh para influencer dengan follower yang cukup lumayan. Berikutnya ya, apakah kemudian narasi-narasi yang bergulir di masyarakat ini menjadi suatu kekhawatiran ya bagi pemerintah saat ini ya? Yang pasti teman-teman, ketika saya berbicara mengenai narasi yang bergulir ini merupakan bisa saja menjadi sebuah kekhawatiran, itu pasti teman-teman. Nah, ketika masyarakat saat ini ya beramai-ramai mengutarakan kekecewaannya ya di setiap konten-konten yang saat ini memuat dan mengulik tentang berita ini ya, di situ menunjukkan betapa artinya masyarakat itu banyak ya, lebih banyak lah menurut saya yang merasa kecewa dari pengamatan kami di sosial media. Nah, kekecewaan itu berkaitan kembali dengan program Nawacita pada waktu Bapak Presiden Prabowo Subianto sebelum menjadi presiden. Jadi dalam program Nawacita yang paling poin pertama dituangkan di situ adalah teman-teman, beliau akan serius dalam melakukan pemberantasan korupsi. Oke ya, dalam serius pemberantasan korupsi tersebut memang saya sudah melihat ya hal-hal positif, hal-hal baik yang telah dilakukan oleh pemerintah ya, khususnya dalam memberikan backup nih kepada Kejaksaan Agung, yang mana TNI atau Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat memberikan backup kepada Kejaksaan Agung, yang mana kita semua sudah mengetahui nih bahwa pemberantasan korupsi tersebut merupakan tantangan besar ya teman-teman. Kita bisa membayangkan betapa mafianya yang namanya koruptor. Nah, ketika Kejaksaan Agung ya melakukan pengintaian, melakukan penyelidikan, sampai dengan mungkin melakukan penangkapan kepada orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, dan hal tersebut tentu
itu akan berbanding terbalik dengan keselamatan ya. Artinya di situ ada ancaman karena yang namanya koruptor teman-teman tentu memiliki uang yang melimpah sekali untuk melakukan hal-hal yang di mana hal-hal tersebut mungkin adalah hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan risiko keselamatan. Nah, untuk itu pemerintah telah memberikan dukungan kepada kejaksaan melalui backup langsung dari TNI kepada kejaksaan, yang mana itu semua kemudian nantinya menguatkan nih mental kejaksaan dalam mengungkap kasus-kasus besar yang ada di Indonesia yang selama ini belum pernah bisa terungkap. Nah, kemudian program Nawacita tentang fokus dalam pemberantasan korupsi itu sudah bisa dibuktikan dari beberapa kasus yang telah diungkap di kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Ya, salah satunya adalah kasus korupsi timah di Bangka Belitung, kemudian kasus ekspor CVO yang dilakukan secara diam-diam nih ya, ketika Bapak Jokowi di kepemimpinan sebelumnya telah melakukan hilirisasi terhadap beberapa sumber daya alam, baik yang tidak dapat diperbarui seperti nikel maupun yang dapat diperbarui seperti CPO ya, crude palm oil ya teman-teman ya. Ini masih dilakukan ekspor secara diam-diam sehingga kemudian melahirkan beberapa tersangka yang kami akhirnya juga kembali kecewa dengan keputusan pengadilan ya, yang mana hakim terbukti disuap kembali oleh mereka yang kemudian mengeluarkan putusan onslaught ya. Putusan onslaught ini artinya dakwaan jaksa itu terpenuhi, tetapi perbuatannya dinyatakan bukan perbuatan yang merupakan perbuatan yang melawan hukum atau bukan peristiwa pidana, sehingga kemudian diberikan putusan onslaught bebas demi hukum. Nah, kemudian kami melihat bahwa di sini teman-teman korupsi ini sudah tidak lagi pada pelaku-pelaku usaha ya, tetapi juga sudah melibatkan yudikatif, yang mana hakim yang terbukti melakukan terbukti disuap tadi teman-teman merupakan hakim loh teman-teman. Hakim ini adalah dalam hukum itu yang tertinggi teman-teman, yang mana panggilannya saja yang mulia. Namun seperti inilah fakta yang terjadi di Indonesia, sehingga benar-benar nih teman-teman, negara harus memberikan perhatian yang ekstra perhatian kepada yang namanya korupsi. Kemudian nih kami juga mengapresiasi ketika kasus Pertamina itu bisa terungkap, yang mana kasus Pertamax 92 juga merugikan negara nih sejumlah ribuan triliun, sangat dahsyat dan luar biasa teman-teman. Nah, di situ kami sudah mulai bisa melihat ya, pemerintah memberikan hal yang serius dalam melakukan pemberantasan korupsi. Namun teman-teman, belakangan ini ya yang telah dilakukan oleh pemerintah ketika memberikan amnesti dan abolisi. Nah, di sana masyarakat sedikit merasa bahkan bukan sedikit ya, sangat merasa kecewa dengan putusan pemerintah. Jadi menurut saya teman-teman, PR daripada pemerintah saat ini adalah memberikan edukasi yang mendalam kepada masyarakat Indonesia agar supaya masyarakat Indonesia mengetahui nih motif di balik pemberian amnesti dan abolisi. Karena saat ini teman-teman, kita masyarakat ini mengunci pada pembicaraan Profesor Mahfud MD, yang mana Mahfud MD mengatakan ya, perbuatan Hasto kemudian perbuatan Tom Lembong itu adalah perbuatan yang tidak perlu diperdebatkan lagi, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Nah, ketika Mahfud MD berbicara seperti itu teman-teman, maka seluruh masyarakat Indonesia sudah mendapatkan edukasi dari seorang profesor hukum yang memiliki kredibilitas yang tinggi, yang kemudian teman-teman ketika Bapak Mahfud MD ini terlibat dalam politik, yang kemudian beliau mencalonkan diri ya teman-teman ya, ikut dalam kontestasi Pilpres Wakil Presiden. Jadi kemudian mengatakan hal yang berbeda sekali nih dengan apa yang pernah diucapkannya dulu. Ya, saat ini beliau mengatakan dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa Tom Lembong ini dan juga Hasto ini dikriminalisasi teman-teman. Nah, kan kemudian ini semua menjadi sebuah pertanyaan dan menjadi sebuah perdebatan di masyarakat. Apakah hukum di Indonesia itu begitu keras dipengaruhi oleh politik, bahkan sampai dengan orang selevel profesor pun bisa berubah-berubah seperti air di daun keladi. Kalau jika kemarin tidak memiliki kepentingan, beliau akan berkata jujur, dan saat ini ketika beliau memiliki kepentingan, beliau akan berkata berbeda sesuai dengan pesanan. Itulah yang terjadi di pandangan masyarakat saat ini. Nah, jadi yang perlu dievaluasi mungkin dari clue-clue yang sudah saya sampaikan, mungkin pemerintah sudah mulai tahu nih di segi mana yang harus diperbaiki. Poin berikutnya, ketika narasi bergulir bahwa hal ini dilaksanakan untuk menganulir politik-politik yang terjadi saat ini, yang mana terjadi artinya ketidaksepahaman lah antara partai yang saat ini berkuasa di pemerintahan dengan partai yang saat ini menjadi partai
partai oposisi. Nah, ketika pemerintah ingin menselaraskan dan menseimbangkan hal-hal ini supaya pemerintah bisa lebih fokus dalam melaksanakan pekerjaannya, agar supaya gangguan-gangguan yang selama ini dilakukan oleh partai koalisi itu tidak mengganggu performa dan kinerja pemerintah dalam melaksanakan program nawacitanya. Karena ini sudah udah setahun ya teman-teman ya program ini, dan kita sudah bisa melihat nih ya apa-apa yang terjadi di Indonesia, perubahan-perubahan apa saja. Nah, seperti contoh ketika beberapa kasus yang sudah diungkap. Namun kekhawatiran itu muncul ketika ketika Tom Lembong dan Hasto ini diberikan pengampunan. Nah, kemudian Riza Khalid sampai dengan saat ini juga masih belum bisa ditangkap ya. Jadi artinya kami sebagai masyarakat belum bisa melihat rilis secara resmi dari aparat penegak hukum atas bagaimana perkembangan kasus Riza Khalid. Yang mana Riza Khalid juga teman-teman itu juga ada nuansa politik karena melihat dari apa yang terjadi di sosial media dan pernyataan-pernyataan resmi nih dari berbagai pihak ya, bahwa yang mendanai Anies Baswedan dalam melakukan kampanye salah satunya adalah Riza Khalid support ya. Jadi yang mensupport itu adalah Riza Khalid, yang mana pesawat atau jet pribadi yang digunakan waktu kampanye kemarin adalah dari Riza Khalid. Dan itu semua teman-teman tentu akan berkaitan dengan hal-hal politik yang dikhawatirkan nih teman-teman. Ketika Riza Khalid nanti ditangkap dan dilakukan proses hukuman, dikhawatirkan akan mendapatkan pengampunan. Karena kita semua tahu nih teman-teman betapa dahsyatnya korupsi ini mengguncang Indonesia. Dan lagi-lagi teman-teman, masyarakat itu sebenarnya sudah memahami porsi-porsi sumber daya alam menjadi porsi poin utama dari terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, pemain utamanya teman-teman, kami pun menyadari bahwa negara luar sana seperti negara Uni Eropa contohnya ya, yang menjadi negara tujuan ekspor mentah dari sumber daya alam Indonesia, itu tentu tidak menyenangi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh RI 7 atau Bapak Joko Widodo, presiden sebelum Bapak Prabowo Subianto. Nah, kebijakan tersebut salah satunya adalah menghilirisasi sumber daya alam, sehingga negara tujuan ekspor yang selama ini mengelola bahan tambang mentah kita ini sudah tidak bisa lagi mengelola bahan mentah, karena Indonesia sudah mengekspor barang setengah jadi yang kemudian nantinya dimaksimalkan akan ekspor barang jadi, sehingga kemudian hilirisasi itu bisa menambah pendapatan negara. Dari mana saya bisa mengatakan menambah ya? Ketika nikel tadi teman-teman, dari yang tadinya negara hanya mengelola pendapatan di 30 triliun ya, ini sekarang setelah dihilirisasi menjadi produk setengah jadi, itu sudah melompat menjadi 510 triliun. Betapa dahsyatnya kan yang namanya hilirisasi. Apalagi nih nanti ketika negara Indonesia sudah mampu nih ya menghilirisasi maksimal, jadi sudah tidak lagi kirim barang setengah jadi tetapi dikirim barang jadi. Nah teman-teman, bukan hanya sektor seperti nikel saja nih yang bisa dihilirisasi ya. Mas Gibran juga kemarin sudah menyampaikan bahwa yang namanya kemenyan itu juga bisa dihilirisasi. Nah, banyak orang yang menghujat nih. Jadi yang menghujat ini teman-teman menurut saya adalah orang-orang yang SDM-nya rendah dan memandang kemenyan itu hanya sebatas digunakan di dunia-dunia seperti dunia magis ya teman-teman ya. Nah, tetapi faktanya teman-teman, parfum-parfum mahal seperti mungkin Louis Vuitton, Gucci dan lain sebagainya teman-teman, yang mana parfum ini teman-teman harganya pun sangat mahal ya, bisa mencapai ratusan, puluhan, bahkan miliaran ya. Itu bahan utamanya salah satunya adalah kemenyan loh teman-teman. Jadi ketika kemenyan itu di ekspor mentah gitu aja, tentu nilai jualnya itu tidak setinggi ketika sudah menjadi produk jadi, mungkin sudah menjadi essence atau sudah menjadi biang atau apalah teman-teman ya, secara kimianya ya. Nah, itu perlu pemerintah melakukan dukungan yang sangat luar biasa kepada produk seperti kemenyan ini. Nah, dukungan langsung pemerintah itu mungkin memberikan pelatihan, memberikan alat-alat supaya kemenyan itu nanti bisa mendatangkan nilai lebih nih bagi para pengusaha-pengusaha, kemudian orang-orang yang berkecimpung di sektor itu. Jadi yang namanya pemerintah itu bisa semakin cepat meroket menjadi Indonesia emas. Oke, jadi kembali lagi ke tema awal ya, bahwa saya ya pemilik akun Arya Kresna Official ya, baik di TikTok teman-teman juga bisa mengunjunginya, dan di sini teman-teman ini adalah akun baru. Saya mohon bantuan untuk memberikan like, comment, share, subscribe ya teman-teman ya, untuk mendukung channel ini, karena saya akan berusaha memberikan edukasi yang panjang dengan durasi-durasi panjang, mungkin 10 menitan ke atas melalui konten di upload di channel YouTube ini ya teman-teman ya. Oke, kembali lagi ke poin pertama ya, bahwa
kita sebenarnya dalam memberikan dukungan nih kepada pemerintah, itu dukungan kita pasti akan berbanding lurus dengan apa yang kita dapatkan dari pemerintah. Nah, ketika masyarakat secara sepenuhnya memberikan dukungan, maka pemerintah akan lebih fokus dan serius dan bisa mengutamakan kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Namun ketika kita tidak bisa memberikan dukungan, justru kita malah mengganggu kinerja pemerintah, itu artinya apa yang kita akan dapatkan itu berbanding terbalik dengan apa yang kita lakukan tadi, sehingga yang terbaik adalah kita mendukung. Namun nih teman-teman, namun catat dan garis bawahi, tidak semua hal yang dilakukan oleh pemerintah selalu akan kita dukung. Nah, ketika kita mengamati hal-hal tersebut merupakan hal yang salah, di situ kita sebagai masyarakat kita berusaha memberikan kritikan agar supaya hal-hal yang salah menurut kita tadi dievaluasi nih oleh pemerintah gitu loh teman-teman. Jadi terima kasih kepada masyarakat, kepada seluruh subscriber, baik juga seluruh yang telah berkunjung di channel ini ya. Saya mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan kedepannya kita terus bisa menyuarakan hal-hal yang mungkin nanti ini menjadi penting dan kemudian bisa mengedukasi serta menginspirasi. Oke, terima kasih. Jangan lupa berikan komentar kalian, berikan like, komen, share, dan subscribe di channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya.